Haleluya, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Renungan malam adalah renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap saudara, dengan harapan saudara akan diberkati oleh firman Tuhan setiap harinya melalui renungan malam hari ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, supaya setiap hari saudara diberkati oleh firman Tuhan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan yang baru di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui firman Tuhan di channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Malam ini saudara akan beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan setelah saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara akan didoakan melalui video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami akan kembali merenungkan firman-Mu sebelum kami akan beristirahat. Biarlah saat ini Engkau berfirman kepada kami, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan kerinduan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terangi hati kami dengan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang iman yang besar di hadapan Tuhan. Saudara, hal yang paling penting untuk kita perhatikan bersama di dalam kekristenan kita adalah iman. Karena tanpa iman tidak mungkin kita berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun kita mungkin mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa, mengalami jawaban doa yang luar biasa, sekalipun mungkin kita punya jabatan di dalam pelayanan, di dalam gereja, kita melakukan banyak hal dan sebagainya, tanpa iman semuanya itu tidak ada artinya. Itu sebabnya saudara, sekali lagi, hal yang paling penting untuk kita perhatikan adalah iman kita. Seberapa besar iman saudara saat ini? Kalau Tuhan menilai iman saudara, apakah iman saudara merupakan iman yang besar di hadapan Tuhan atau iman yang kerdil? Dan seberapa lama saudara sudah menjadi orang Kristen? Apakah dengan sekian lama saudara menjadi orang Kristen, apakah bisa dikatakan bahwa iman saudara sudah bertumbuh? Saudara, malam hari ini kita akan belajar iman yang bagaimanakah yang merupakan iman yang besar di hadapan Tuhan. Dengan harapan saudara, melalui renungan malam hari ini, kita akan memahami iman yang bagaimana iman yang besar di hadapan Tuhan, dan kita akan mengalami pertumbuhan dalam iman kita ke depan. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita dalam topik renungan kita malam hari ini adalah dari Matius pasal yang ke-15 mulai ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara untuk mendengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara, sehingga malam hari ini saudara akan benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Matius pasal yang ke-15 mulai ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan,
Anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana ada seorang perempuan Kanaan yang, singkat cerita, Yesus menilai imannya sebagai iman yang besar ketika perempuan itu datang kepada Yesus. Padahal orang itu, perempuan itu bukanlah dari orang Yahudi, bukanlah bagian dari umat Tuhan. Tapi ternyata dia mengenal Yesus sehingga dia berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Dan nanti kita akan belajar, saudara, apa yang membuktikan imannya besar, sehingga di ayat 28 dikatakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu." Kita akan belajar iman yang seperti apa yang merupakan iman yang besar di hadapan Tuhan. Dan setelah Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ketika ibu ini membuktikan bahwa imannya adalah iman yang besar di hadapan Tuhan. Dan kemudian Yesus berkata, "Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Jadi apa yang dia rindukan terjadi oleh karena imannya yang besar di hadapan Tuhan. Dan kemudian seketika itu juga mujizat terjadi. Anaknya yang sakit parah disembuhkan. Saudara, kalau saat ini Yesus menilai iman kita, iman yang bagaimana yang kita miliki? Apakah Yesus akan menilai iman kita sebagai iman yang besar? Dengar saudara, perempuan itu bukan orang Israel, tapi dia memiliki iman yang besar. Artinya saudara, kalau bukan orang Israel pun bisa memiliki iman yang besar pada waktu itu, maka hari ini setiap orang bisa memiliki iman yang besar di hadapan Tuhan. Dan tentu saja iman kepada Yesus Kristus, iman yang didasari pengenalan akan Yesus Kristus. Karena dikatakan di ayat 22 tadi, perempuan itu tadi berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Jadi dia benar-benar mengenal Yesus sebagai Tuhan dan sebagai anak Daud. Jadi imannya itu bukan iman yang sembarangan, bukan iman kepada Allah lain, tapi iman kepada Yesus. Sekali lagi, ketika saya berkata bahwa setiap orang punya potensi, punya kesempatan, punya iman yang besar, saudara, maksudnya adalah iman kepada Yesus. Karena iman di luar Yesus itu iman yang akan binasa. Tapi iman yang menyelamatkan adalah iman di dalam Yesus, iman kepada Yesus. Dan itulah yang dimiliki oleh perempuan Kanaan ini. Dia beriman kepada Yesus. Dan kemudian yang luar biasa, saudara, ketika dia memiliki iman yang besar,
Maka Yesus berkata, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan anaknya sembuh. Bayangkan pada masa itu saudara, dia punya seorang anak perempuan dan anak itu kerasukan. Dan anak itu sangat menderita. Itu dicatat di ayat 22. Bayangkan hati seorang ibu melihat anaknya yang kerasukan, melihat anaknya yang sangat menderita. Ibu ini pasti sangat mengharapkan mujizat yang besar. Dia pasti begitu memerlukan mujizat yang besar. Karena tidak ada yang sanggup menyembuhkan anaknya kecuali mujizat, kecuali Yesus sendiri yang bertindak. Dan kita melihat saudara bahwa pada akhirnya Yesus bertindak oleh karena imannya. Yesus melakukan mujizat yang paling mustahil, di mana anaknya sudah kerasukan, sudah begitu menderita, tetapi akhirnya dibebaskan oleh Yesus. Akhirnya dilepaskan oleh Yesus. Kenapa? Karena iman ibu itu. Sehingga apa yang paling dia rindukan supaya anaknya bebas, supaya anaknya sembuh, akhirnya itu terwujud, saudara. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa sesulit apapun, seberat apapun masalah kehidupan saudara, sebesar apapun persoalan kehidupan saudara, saya mau menegaskan saudara bahwa kuasa Tuhan sanggup menyelesaikan itu semua. Kalau setan yang merasuki anak ibu ini pun bisa diusir, ditengking, dan akhirnya pergi, dan anak ibu itu dibebaskan. Hari ini pun apapun yang menjadi masalah dan persoalan kita, Allah sanggup melakukan mujizat. Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Allah sanggup membebaskan saudara dari masalah yang menjerat kehidupan saudara. Allah sanggup. Dia akan melakukan perkara besar dalam hidup saudara jika saudara hidup dalam iman. Karena perempuan Kanaan itu juga mengalami perkara besar setelah Yesus menilai imannya sebagai iman yang besar. Saudara pun akan mengalami perkara besar dalam hidup saudara jika saudara memiliki iman yang besar di hadapan Tuhan. Tetapi yang menjadi masalahnya saat anak manusia datang dan kemudian dia bertanya, adakah iman di bumi ini? Artinya apa saudara? Di hari-hari terakhir, hal yang paling langka akan ditemukan adalah iman. Orang tidak lagi hidup dalam iman. Kenapa? Karena segala sesuatunya akan dinilai berdasarkan logika. Tetapi dengar saudara, bahwa di akhir zaman ini hal yang paling penting untuk kita pelihara adalah iman kita. Dan kalau kita hidup dalam iman dan iman kita besar kepada Allah, mujizat yang paling mustahil pun bisa terjadi. Seberapa sulit pun, seberapa berat pun masalah saudara, pertanyaannya bukan seberapa besar masalah itu, tetapi seberapa besar iman saudara. Karena kalau iman saudara besar di hadapan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Segala perkara bisa jadi. Itu sebabnya saudara, milikilah iman yang besar di hadapan Tuhan. Nah saat ini saudara, yang saya rindu kita belajar adalah iman yang bagaimanakah iman yang besar di hadapan Tuhan. Karena tentu saja iman yang besar itu bukan sekedar perkataan. Ketika kita berkata imanku besar, itu sama sekali tidak membuktikan apakah iman kita besar atau tidak. Tetapi iman kita besar atau tidak itu berdasarkan penilaian Tuhan. Dan tentu saja ada kriteria dalam kehidupan perempuan Kanaan ini yang dilihat oleh Yesus, sehingga akhirnya dia berkata bahwa besar imanmu. Dan saat ini saudara, saya rindu kita belajar. Ada 3 bukti iman yang besar di hadapan Tuhan untuk kita miliki dalam hidup kita, untuk kita belajar dan aplikasikan dalam hidup kita, sehingga kita bertumbuh dalam iman dan akhirnya kita akan menyaksikan perkara-perkara besar Tuhan kerjakan dalam hidup kita ketika kita hidup dalam iman yang besar di hadapan Tuhan. Saudara,
Kalau dikatakan ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu." Jadi ada perkataan perempuan ini sebelumnya, sehingga akhirnya Yesus menjawab, "Hai ibu, besar imanmu." Dan kembali saudara, ada 3 hal yang akan kita lihat yang menjadi bukti iman perempuan Kanaan ini sebagai iman yang besar. Hal pertama kita lihat di ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud." Saudara, iman yang besar itu adalah iman yang mengharapkan belas kasihan Tuhan. Ada hal yang seringkali menurut saya disalah mengerti tentang iman saudara, di mana orang-orang terkadang berpikir bahwa berkuasa tidaknya iman, besar tidaknya iman, itu tergantung pada orang tersebut, seberapa kuat dia berimajinasi, mengimani, seberapa kuat dia mengimani sesuatu, sehingga sepertinya kuasa itu terletak kepada iman orang tersebut. Padahal pada dasarnya sama sekali bukan, saudara. Letak kuasa itu ada pada Tuhan. Oleh belas kasihan Tuhanlah sehingga pada akhirnya mujizat dikerjakan dan kemudian perkara besar terjadi. Dan itulah yang dipahami oleh perempuan ini. Dia berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan." Sebagai orang beriman, dia mendasarkan imannya kepada belas kasihan Tuhan, bukan kepada dirinya sendiri, bukan kepada kekuatannya berimajinasi, tetapi imannya dia letakkan kepada permohonan akan belas kasihan Tuhan. Karena kalau Allah menyatakan belas kasihannya, karena kalau Allah menyatakan mujizatnya, maka tidak ada yang mustahil. Segala perkara bisa jadi. Itu sebabnya dasarkan iman kita kepada belas kasihan Tuhan, karena pada Dialah kuasa untuk melakukan mujizat, untuk melakukan perkara yang besar. Kalau saat ini saudara sedang membutuhkan mujizat Tuhan, saudara sedang membutuhkan perkara besar Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, baik keluarga saudara, usaha pekerjaan saudara, ekonomi saudara mungkin saat ini sedang terjepit dan saudara membutuhkan kuasa Tuhan, belas kasihan Tuhan. Saat ini saya mau menegaskan saudara, untuk saudara bisa mengalami itu, milikilah iman yang besar, sama seperti perempuan Kanaan ini. Dan bagaimana cara kita memiliki iman yang besar di hadapan Tuhan saudara? Harapkanlah segala sesuatu oleh belas kasihan Tuhan. Itulah orang yang beriman besar, yang menjadi pengharapannya hanyalah belas kasihan Tuhan. Orang yang beriman besar adalah orang yang mengharapkan sepenuhnya belas kasihan Tuhan di dalam kehidupannya. Saat ini, adakah saudara berpikir bahwa ketika saudara menjadi orang beriman, saudara semakin mandiri dari Tuhan? Tidak sedikit orang yang begitu, saudara. Ketika dia merasa imannya bertumbuh, dia berpikir bahwa pada iman itulah kuasa. Tapi dengar, kuasa Allah itu ada pada dirinya, pada belas kasihannya, dan dia akan menyatakan belas kasihannya, menyatakan kuasanya ketika kita mengharapkan belas kasihannya. Dan itulah bukti iman yang besar yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara, bukti iman yang besar di hadapan Tuhan itu ada di ayat 25. Ketika perempuan ini berkata, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yang kedua ciri iman yang besar, saudara, adalah iman yang disertai penyembahan kepada Allah. Itu yang dilakukan perempuan ini saat dia memohon belas kasihan Tuhan, tetapi seakan-akan
Tuhan tidak peduli. Bahkan Tuhan berkata di ayat 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sedangkan perempuan ini non-Israel, saudara. Dia adalah orang Kanaan. Artinya Yesus sedang berkata bahwa aku datang bukan untuk kamu, tetapi datang untuk orang Israel. Tetapi ketika didengar oleh perempuan itu, yang dia lakukan, saudara, ayat 25 tadi, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Jadi sekalipun perempuan ini diabaikan, saudara, bahkan Yesus berkata, aku datang kepada orang Israel, bukan kepada non-Israel. Tetapi perempuan ini tidak menyerah, malah dia mendekat dan menyembah Yesus. Dia buktikan imannya yang besar itu dengan menyembah Yesus, sekalipun harapannya belum terjadi. Saudara, seringkali ciri orang tidak beriman itu terbukti ketika apa yang dia inginkan tidak tercapai, ketika doanya belum dijawab, ketika perjuangannya gagal, dan sebagainya, dan sebagainya. Akhirnya itu membuat dia undur dari Tuhan, membuat dia menjauh dari Tuhan, ketika harapan-harapannya tidak terjadi. Tetapi perempuan ini berbeda, saudara. Ketika permintaannya tidak dikabulkan, Yesus sepertinya mengabaikan. Bahkan Yesus berkata, aku datang bukan untuk kamu, begitu kira-kira, saudara. Tetapi perempuan ini tidak menyerah. Dia tetap datang dan tersungkur di kaki Yesus dan memohon pertolongan Yesus. Dia menyembah Yesus. Dia tidak menyerah, saudara. Sekalipun pada awalnya sepertinya mengecewakan, tapi dia tidak menyerah. Dia terus berjuang. Bahkan dia datang untuk menyembah Tuhan. Saudara, ciri iman besar yang kedua adalah di mana orang yang beriman besar adalah orang yang terus menyembah Tuhan, datang mendekat kepada Tuhan dan menyembah Dia dalam situasi-situasi yang sulit sekalipun. Sekalipun keinginan kita, sekalipun doa kita belum dijawab, orang yang beriman besar adalah orang yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Adakah saat ini doa saudara belum dijawab? Mujizat yang saudara harapkan belum terjadi? Dan kemudian adakah saudara merasa kecewa dan undur dalam mengikut Tuhan? Jangan sampai, saudara. Kalau saudara ingin melihat mujizat yang besar, maka sama seperti perempuan Kanaan ini, sekalipun dia diabaikan, sekalipun dia tidak dijawab, bahkan sekalipun dia tidak dianggap, namun dia terus saja dan tidak berhenti, dan dia sembah Yesus, dan kemudian dia berkata, tolonglah aku ya Tuhan. Iman yang besar adalah iman yang disertai dengan ketekunan dalam menyembah Tuhan. Iman yang disertai dengan bukti bahwa tidak pernah menyerah, tetap bertekun untuk menyembah Tuhan. Saudara, apapun keadaan saudara, apapun situasi dan kondisi kehidupan saudara, di tengah keluarga, ekonomi, pekerjaan, dan sebagainya, kalau saat ini sepertinya semuanya mengecewakan, jangan pernah undur dari Tuhan. Tapi dalam semua situasi itu malah seharusnya seperti perempuan Kanaan di ayat 25 ini. Tetapi perempuan itu mendekat, padahal dia diabaikan, tetapi dia malah semakin mendekat kepada Tuhan Yesus. Dan bukan hanya mendekat, saudara, dia kemudian menyembah Yesus. Saat semua mengecewakan, di sana seharusnya kita semakin mendekat kepada Tuhan. Saat semuanya mengecewakan, di sana malah kita semakin semangat untuk menyembah Tuhan. Itulah iman yang besar. Saat ini, adakah iman yang besar di dalam hidup saudara? Di mana sekalipun situasi sulit, tapi saudara tetap datang
untuk menyembah Tuhan. Tetap tekun dan merendahkan diri untuk menyembah Tuhan. Itu bukti kedua, saudara. Orang yang memiliki iman yang besar, di mana dia tetap mendekat kepada Tuhan dan menyembah Tuhan saat situasi tidak seperti yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, saudara, bukti iman yang kuat. Ayat 27 dikatakan, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing-anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Di ayat yang ke-26 dikatakan di sana, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan memberikannya kepada anjing. Ini sebagai gambaran bahwa tidak patut mujizat yang disediakan bagi orang Israel dan kemudian diberikan kepada non-Israel. Sekali lagi, iman perempuan itu diuji, saudara. Tetapi yang luar biasanya, di ayat yang ke-27 tadi, perempuan itu berkata, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia mau menegaskan bahwa, ya Tuhan, memang mujizat itu, memang Engkau datang untuk umat Israel. Tetapi dia berkata, anjing itu memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Artinya dia mau menegaskan bahwa dia rindu dan butuh sedikit mujizat saja, sedikit porsi saja diperuntukkan bagi dia, diberikan kepada dia, maka perkara besar akan terjadi. Itu sebabnya dia berkata, tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Itu adalah satu kerendahan hati, saudara. Begitu luar biasanya hati perempuan ini, sehingga sekalipun sudah diuji berkali-kali, dia tetap konsisten. Dan kali ini dia buktikan imannya dengan kerendahan hati. Ketika Yesus berkata tidak patut jatah dari umat Tuhan diberikan kepada orang yang bukan umat Tuhan. Tetapi kemudian perempuan itu berkata, remah-remahnya saja, itu pun sudah mengerjakan mujizat yang besar. Artinya sekali lagi, saudara, bahwa perempuan itu membuktikan imannya dengan kerendahan hati. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara, ketika perempuan itu bisa membuktikan imannya sebagai iman yang besar di hadapan Yesus, maka mujizat terjadi. Anaknya disembuhkan total. Mujizat Allah digenapi di dalam kehidupan perempuan itu karena imannya besar. Apa bukti imannya besar? Dia buktikan imannya yang besar itu dengan memohon belas kasihan Tuhan. Dia tahu bahwa semuanya hanya oleh belas kasihan Tuhan. Tanpa belas kasihan Tuhan tidak akan ada yang jadi. Dia tahu segala sesuatu bahwa semuanya itu ada pada belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya dia datang memohon belas kasihan Tuhan. Itu bukti iman yang pertama. Dan bukti iman yang kedua adalah ketika perempuan itu datang menyembah Tuhan, sekalipun dia diproses dan diuji. Artinya, bukti iman yang besar yang kedua adalah bahwa orang yang beriman besar, dia datang menyembah Tuhan dalam situasi sulit sekalipun. Dan kemudian yang terakhir, bahwa perempuan itu membuktikan imannya yang besar dengan penuh kerendahan hati. Bahkan dia berkata, tetapi anjing itu makan remah-remah. Sekali lagi, saudara, sebagai aplikasinya, kalau saya dan saudara rindu mengalami mujizat Tuhan yang besar, milikilah iman yang besar. Dan bukti iman yang besar adalah bersandar sepenuhnya kepada belas kasihan Tuhan. Dan bukti kedua iman yang besar adalah datang menyembah Tuhan dalam situasi sulit, dalam keadaan belum seperti yang diharapkan.
Datang mendekat kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Jangan pernah undur, jangan pernah lemah menyembah Tuhan. Sekalipun apa yang kita inginkan belum terjadi, itulah bukti iman yang besar yang kedua. Dan yang ketiga, milikilah iman yang disertai dengan kerendahan hati. Kalau saudara buktikan iman saudara sebagai iman yang besar, yang selalu berharap belas kasihan Tuhan, yang selalu datang mendekat dan menyembah Tuhan, bahkan yang selalu disertai dengan kerendahan hati, maka saudara akan mengalami mujizat. Biarlah saat ini iman saudara bertumbuh melalui perenungan firman Tuhan ini saudara, dan alamilah perkara besar di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Milikilah iman yang besar, alami mujizat dari Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami sudah merenung dan belajar bersama ya Tuhan, bagaimana supaya kami mengalami mujizat Tuhan yang besar. Kami sudah belajar bahwa kami harus hidup dalam iman yang besar, dan bukti dari iman yang besar kami sudah belajar juga bahwa bersandar sepenuhnya kepada belas kasihan Tuhan, bukan karena kekuatan kami, tetapi bukti kami beriman yang besar adalah kami bersandar kepada belas kasihan Tuhan. Kami berharap kepada belas kasihan Tuhan. Dan bukti iman kami besar yang ketiga, kami sudah belajar bahwa kami harus hidup dalam kerendahan hati. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan, yang telah kami renungkan, yang mengajar kami bagaimana kami hidup dalam iman yang besar. Kami mau terapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami raih janji firman-Mu di mana ketika kami memiliki iman yang besar, kami akan menyaksikan mujizat-mujizat yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman-Mu, kami terapkan firman-Mu, dan kami raih janji firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa, dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan,
untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit. Dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah
sanggup menyembuhkan saudara. Apapun yang menjadi penyakit saudara, ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali. Dalam nama Yesus, penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker. Dalam nama Yesus, segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tengking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anak-Mu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan,
yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-Mu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anak-Mu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan, kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa.
pulihkan keadaan ekonomi mereka. Di dalam nama Yesus, pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka. Dalam nama Yesus, kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Berkati mereka di dalam pertanian mereka di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami.
Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong. Berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Indonesia, Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gerejamu yang ada di bangsa ini, karena gerejamu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gerejamu, supaya gerejamu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan, berkati gerejamu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan. Semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksimu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel renungan malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silakan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.